Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, di video kali ini saya tuh interest banget karena kita bakal bahas mengenai mechanical keyboard lagi. Jadi hari ini kita bakal modifikasi satu buah mechanical keyboard yang punya harga terjangkau, tapi dia udah punya koneksi Bluetooth dan juga bisa menggunakan koneksi kabel. Yaitu base yang kita pakai adalah Digital Alliance Mecha Air. Keyboard ini dijual dengan harga 550 ribuan aja yang punya layout 65%, dimana harga segini tuh udah cukup oke dan terjangkau untuk satu buah keyboard dengan layout 65%. Oh ya, di sini sorry ya, saya nggak punya rekaman suara standar dari si Digital Alliance Mecha Air ini, karena pada saat awal saya beli, saya nggak punya niatan untuk bikin video tentang mechanical keyboard. Jadi pada saat datang langsung saya modifikasi, yaitu setidaknya waktu itu saya loop switch-nya. Jadi suara standarnya saya nggak punya, tapi saya bisa gambarkan suara standar dari si Digital Alliance Mecha Air ini cukup kurang oke lah, dimana di bagian stabilizernya tuh kerasa rattle banget, berisik. Terus switch-nya juga berisik karena belum di loop, dan ya terasa menggema karena cukup hollow atau cukup kopong di bagian framenya. Oh ya, untuk mod kali ini saya gunakan budget yang cukup terjangkau, jadi buat kalian yang punya dana ya tipis-tipis aja, kalian tetap bisa ngikutin mod ini. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Yang pertama adalah cabut-cabutin si keycaps yang ada di Digital Alliance Mecha Air ini. Habis nyabut-nyabutin si keycapsnya, lanjut kita cabutin switch-nya. Di sini switch standarnya menggunakan OTEMU Red yang menggunakan 3 pin. Ini sama dengan si PCB-nya yang menggunakan OTEMU socket juga, yang mana dia hanya menggunakan 3 pin aja atau 3 kaki. Jadi nggak banyak pilihan switch yang ada di pasaran. Ya bisa dibilang hanya OTEMU aja, terus KTT atau konten, dan ya beberapa lagi. Nggak terlalu banyak pilihannya. Oke, terus lanjut lepas 6 baut yang ada di plate-nya. Udah itu angkat perlahan karena Digital Alliance Mecha Air ini menggunakan baterai. Jadi lepasin dulu si soket baterainya. Nah, kalau udah kebongkar semua, ya udah kita pisah-pisahin aja. Terus karena di sini saya menggunakan mod yang budgetnya minimalis, untuk switch saya nggak ganti-ganti ya, pakai switch standar aja. Jadi kita bakal loop menggunakan Krytox 205 Grade Zero. Pertama ya buka dulu switch-nya, karena saya nggak punya switch opener, jadi di sini pakai jarum aja. Kalau udah kebuka, pisahin aja antara pair, stem, sama housingnya. Lakukan step ini tuh selama 68 kali. Ya, di sini makan waktu ya. Jadi ya siapin aja film favorit, cemilan, atau kopi. Lanjut, kalau udah kebuka semua si switch-nya, ini saya loop pertama kali adalah bagian bottom housingnya. Ini di bagian slider kanan, kiri, dan di bagian tengah, di bagian lubang pas si stemnya itu turun. Lalu loop sistemnya ini di bagian kiri, kanan, depan, belakang. Nah, ini hampir semuanya ya. Cuman di bagian kaki stem saya nggak kasih loop ya, karena saya kurang suka dengan feel-nya yang jadi terlalu smooth. Lanjut ke bagian pair-nya, di sini saya loop menggunakan loop cair, yaitu Krytox 105. Ini dimasukin ke kayak wadah gitu, lalu dituangin si loopnya dan dikocok-kocok. Terus untuk si housing atasnya saya di sini nggak ngasih loop ya, karena juga nanti bakal kena dari sistemnya. Udah, kalau kayak gitu tinggal kita rakit aja si switch-nya tadi. Bagian bawah ada bottom housing, lalu taruh pair, stem, dan juga si housing bagian atas. Kelar loop si switch-nya, kita lanjut mod dari stabilizernya yang bawaannya tuh rattle banget atau berisik banget ya. Untuk mod stabilizernya di sini saya potong 2 kaki di bagian stemnya ya, di bagian bawah. Jadi tuh biar rata. Jadi pas kalau kondisi dipencet tuh bakal kerasa lebih smooth lagi feel-nya. Setelah itu di bagian lubang si stemnya ini saya kasih mod dengan cara Holy Mod, yaitu menggunakan plester dipotong kecil dan dimasukin ke dalam lubangnya. Jadi Holy Mod ini fungsinya untuk mengurangi gesekan antara kawat si stabilizernya dengan plastik. Jadi suaranya tuh bakal lebih silent lagi. Selain itu ini juga berfungsi bikin si kawatnya tuh ngepas banget dudukannya dengan si stemnya. Nah, setelah kita lakukan Holy Mod tadi, kita lanjut dengan loop housingnya, terus stemnya, dan juga wire-nya. Di sini saya masih menggunakan Krytox 205 Grade Zero juga. Ya, biar lebih hemat lah, nggak beli banyak-banyak jenis loop. Terus selesai nge-loop si stabilizernya, saya coba pasang di PCB. Tapi di sini ternyata stabilizernya agak masih goyang sedikit ya. Jadi supaya ngepas, saya kasih lakban kertas, dipotong kecil, ditempel 1 lembar aja di plate PCB-nya. Dan aman, udah nggak goyang lagi. Nah, lanjut. Di sini juga saya ikutin tren mod yang lagi hip banget ya. Di sini saya menggunakan Tempest mode, atau ya bisa dibilang nempelin lakban kertas
di bagian belakang PCB-nya. Di sini saya pakai satu lapis aja ya. Dan ini fungsinya katanya tuh bakal bikin suara dari keyboard tuh lebih mantep lagi. Kelar urusan stabilizer sama tempest mode, kita lanjut pasang seluruh switch-nya nih ke PCB. Di sini saya pasang switch-nya di kondisi belum ditaruh ke case ya, jadi lebih mudah aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu di switch-nya, jadi bisa lebih gampang kedeteksi. Terus kita lanjut ngomongin si case-nya. Jadi di sini saya pakai custom case berbahan akrilik. Ini untuk link pembelian kalian bisa cek aja ya di kolom deskripsi di bawah. Ini tipe yang sandwich case, dimana si case ini tuh terdiri dari beberapa tumpukan akrilik. Jadi akriliknya tuh ditumpuk-tumpuk jadi satu gitu. Dan si PCB-nya nih nggak dibaut ke case-nya, jadi cuma dijepit aja di bagian ujung-ujung atau pinggir-pinggir dari si case-nya. Untuk warna yang saya pakai ini frosted white gitu, jadi cocok buat kalian yang pengen punya keyboard dengan RGB-nya masih tetap ke expose. Tapi untuk pilihan lain juga ada kok warna-warnanya. Pokoknya kalian bisa cek aja di link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk case ini di bagian bawahnya tuh ada kaki ya, terdiri dari 4 layer. Cuman kalau saya pakai 4 layernya ini kerasa ketinggian. Jadi saya copot 2 dan sisain 2 aja. Jadi ini udah pas angle-nya. Nah ini step pertama untuk ngerakitnya, kita taruh dulu ya si baterainya tadi. Terus kasih EVA foam 2 mm. Ini gunanya untuk meminimalisir dari suara gema atau hollow yang ada masih bagian kosong sedikit di bagian bawah PCB-nya atau di bawah case-nya. Terus taruh PCB-nya dan disesuaikan dengan frame-nya tadi di bagian luar. Udah itu dijepit aja. Habis itu baut aja di bagian ujung-ujungnya, di tengah, dan di sini semua total baut ada 8 buah. Kalau udah kelar semuanya, kita lanjut ke bagian keycaps. Di sini saya pakai keycaps yang budget banget, harganya tuh cuma 265.000 aja. Tapi di sini udah menggunakan bahan PBT. Keycaps Paradox ini tuh menggunakan DSA Profile ya, yang kurang lebih dia tuh mirip sama Cherry Profile, agak ceper-ceper gitu. Tapi so far di sini nggak ada sama sekali interference ya, aman. Karena si keyboard ini kan menggunakan north facing PCB, jadi dengan DSA Profile bakal tetap aman dari interference. Keycapsnya sendiri ini menggunakan single shot dan punya DSA print, jadi harusnya ini bakal awet banget untuk sifonnya. Dan untuk tebalnya juga ini oke ya, tebal banget, jadi great deal lah untuk harga segini. Tapi sayangnya keycaps ini hanya support di layout 60-65% aja. Pemilihan warna putih, grey, merah ini saya pilih untuk ngejar look minimalis dan ngikutin dari framenya juga yang simple. Jadi dari yang saya tahu, untuk karakter suara dari mechanical keyboard itu lebih kurang ada 2 karakter suara secara garis besar, di mana ada yang talky dan ada yang clacky. Jadi kalau yang talky saya udah punya di keyboard belakang itu. Jadi di sini saya coba untuk ngejar suara clacky, dan di mana menurut saya suara clacky ini bisa tepat dengan menggunakan case dari bahan akrilik tadi. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk si typing testnya. Yuk.
Nah, itu dia tadi typing test dan sound dari si Digital Alliance Mecha Air yang udah kita mod ini. Gimana? Suaranya jadi lebih oke ya, karena dengan modifikasi seperti ini itu kerasa jauh lebih enak feel-nya ketimbang si Digital Alliance Mecha Air waktu kondisi standar. Sekarang kita rinci aja untuk si keluaran dari Digital Alliance Mecha Air mod ini. Yang pertama untuk case, ini harganya di 250.000. Terus untuk keycaps ini hanya 265.000. Lanjut Eva Foam itu sebenarnya murah ya. Saya beli 20.000 besar gitu. Jadi ya anggaplah harganya 5.000. Dan juga Hansa Plus tadi untuk Holy Mode itu harganya 5.000. Jadi total ya sekitar 500 ribuan aja untuk modifikasi kali ini dan bisa langsung dapetin feel yang jauh lebih enak dibandingkan dengan Digital Mecha Air yang standar tadi. Oke, gini aja ya untuk video kali ini. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk bahas tentang mechanical keyboard lagi di channel ini? Karena saya masih ada project-project mechanical keyboard lagi ke depannya. Yuk, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.